Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Cipasung Tasikmalaya, Bapak Rizky Ridwan SEMAK, yang telah memberikan kami tugas untuk bisa mempresentasikan materi yang berjudul Executive Information System and EIS Model, Prerequisite Activities for the EIS. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Syahni Sitidiani, Melida Sriwayuni, Nini Nihayatul Mahmudah, dan juga Syifa Arfah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami dari materi yang telah ditugaskan. Dari pemaparan kami ada beberapa outline. Yang pertama itu adalah pengertian dan tujuan EIS, kemudian juga model EIS. Yang ketiga, kegiatan prasyarat untuk implementasi EIS. Yang keempat, tantangan dalam implementasi EIS. Yang kelima, pelatihan pengguna EIS. Dan yang keenam, pemeliharaan EIS. Untuk itu langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi dan tujuan EIS yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi sebelum kita itu masuk lebih dalam tentang EIS, kita itu harus paham terlebih dahulu apa itu pengertian atau definisinya. Jadi definisi EIS itu adalah sistem informasi eksekutif. EIS ini adalah sistem berbasis komputer yang interaktif yang memungkinkan pihak eksekutif itu untuk dapat mengakses data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Kemudian juga menurut beberapa ahli, sistem informasi eksekutif juga merupakan suatu sistem yang khusus dirancang untuk manajer tingkat perencanaan strategis yang menyediakan informasi bagi eksekutif mengenai kinerja keseluruhan perusahaan. Jadi dari beberapa definisi yang saya tampilkan itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya EIS ini merupakan sistem berbasis komputer yang dimana khusus dirancang untuk membantu dan juga mempermudah para pihak-pihak eksekutif dalam menjalankan kinerja keseluruhan dalam perusahaan. Contohnya seperti tadi, seperti melakukan pengidentifikasian masalah, kemudian juga untuk melakukan decision making atau pengambilan keputusan, dan juga untuk perencanaan strategi jangka panjang. Selanjutnya, apa sih tujuan daripada EIS ini? Jadi sebelum itu, kita tuh harus tahu dulu sebelumnya pihak eksekutif itu meliputi apa saja. Jadi dalam tingkatan manajemen, pihak eksekutif itu menempati pihak paling atas atau di top manager atau top line manager atau manajemen puncak, di mana meliputi seperti halnya CEO, COO, CFO, CMO, dan lain-lain. Nah, yang mana tugas mereka itu bukan lagi tentang perjalanan operasional, tapi tugas mereka itu sudah mencakup seperti halnya perencanaan strategis jangka panjang, kemudian juga pengambilan keputusan dan juga perencanaan bagaimana caranya perusahaan itu bisa bertahan di tengah tantangan yang ada, kemudian juga bagaimana cara perusahaan untuk terus menghasilkan profit seperti itu. Nah, tujuan khusus daripada EIS ini yaitu EIS itu adalah sistem yang dirancang khusus untuk manajer tingkat perencanaan strategis. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, sistem informasi eksekutif ini dirancang khusus untuk pihak eksekutif dalam perancangan strategi yang akan mereka buat. Seperti halnya perencanaan strategis perusahaan jangka panjang. Yang kedua, EIS juga membantu eksekutif dalam menganalisis, membandingkan, dan menyoroti tren. Nah, hal ini sistem EIS juga dapat membantu pihak eksekutif itu dalam menganalisis tren dan juga membandingkannya juga. Jadi membandingkan tren dari sebelumnya, kemudian yang sekarang dan juga yang akan datang. Kemudian yang ketiga, EIS juga membantu eksekutif dalam memantau kinerja dan mengidentifikasi peluang dan masalah. Jadi sistem EIS ini itu dapat memantau kinerja dan mengidentifikasikan masalah. Maksudnya, jadi dalam sistem informasi eksekutif itu memiliki integrasi dengan sistem lainnya. Jadi top line manager atau manajer eksekutif itu dapat memantau kinerja daripada karyawan-karyawan lain melalui sistem yang dirancang ini. Jadi itu juga dapat memudahkan daripada
manajer eksekutif dalam memantau kinerja karyawannya dan juga mengidentifikasi peluang dan juga masalah yang terjadi. Kemudian yang terakhir, IAS itu membantu eksekutif dalam membuat perencanaan keputusan untuk perusahaan. Seperti halnya yang tadi saya bicarakan, sistem ini itu dapat membantu membuat decision making untuk para pihak eksekutif. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan daripada definisi dan juga tujuan IAS. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang IAS model atau model daripada IAS yang akan dipaparkan oleh saudari Melinda Sriwayuni. Baik, saya Melinda Sriwayuni. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Executive Information System Model atau model sistem informasi eksekutif. Nah, ACE itu kan sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan informasi yang relevan dan juga secara ringkas. Nah, kemudian model sistem informasi eksekutif ini adalah kerangka kerja atau struktur yang menunjukkan bagaimana sistem tersebut bekerja dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh eksekutif. Kemudian model sistem informasi eksekutif ini juga lebih menekankan kepada bagaimana sistem tersebut membantu eksekutif dalam pengambilan keputusan suatu bisnis. Nah, model sistem informasi eksekutif ini juga memiliki beberapa komponen, dan komponen-komponen tersebut, komponen-komponennya itu saling berhubungan dan juga saling bekerja sama untuk menyediakan informasi bagi eksekutif. Nah, komponen yang pertama adalah sumber data. Komponen ini tuh berisi semua informasi yang akan digunakan oleh sistem informasi eksekutif, di mana informasinya itu dapat berupa informasi yang bersumber dari internal maupun informasi yang bersumber dari eksternal. Nah, untuk contoh informasi yang bersumber dari internal yaitu seperti laporan keuangan, laporan operasional, dan juga laporan sumber daya manusia. Nah, untuk informasi yang bersumber dari eksternal, contohnya itu seperti informasi mengenai kompetitor, kemudian juga informasi mengenai pelanggan, ataupun informasi mengenai tren industri atau pasar, kebijakan pemerintah, dan juga berita mengenai ekonomi makro. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah manajemen data. Nah, komponen ini itu bertanggung jawab dalam pengumpulan dan juga penyimpanan data sebelum dianalisis oleh sistem informasi eksekutif. Jadi, data-data yang tadi eksternal dan internal itu disimpan dalam tempat penyimpanan data terpusat atau gudang data yang disebut sebagai data warehouse. Nah, selain disimpan, data itu juga diintegrasikan dengan cara menghubungkan setiap sistem yang berbeda agar datanya itu dapat diakses dalam satu platform. Nah, kemudian yang ketiga adalah komponen yang ketiga itu pemrosesan data. Nah, komponen ini itu berperan dalam pengolahan data untuk menghasilkan informasi ataupun wawasan strategis yang akan digunakan oleh eksekutif dalam pengambilan keputusan. Nah, pemrosesan data ini dilakukan melalui berbagai metode. Yang pertama itu ada metode analisis data, yaitu metode ini tuh menggunakan metode ini itu menggunakan
Kemudian komponen yang ketiga adalah pemrosesan data. Nah, komponen ini berperan dalam pengolahan data untuk menghasilkan informasi ataupun wawasan yang mendukung pengambilan keputusan oleh eksekutif. Nah, pemrosesan data ini dapat dilakukan melalui berbagai metode. Yang pertama ada analisis data. Nah, metode ini yaitu menggunakan analisis seperti statistika, teknik statistika, dan juga pemodelan untuk mengetahui tren ataupun pola. Yang kedua, menggunakan metode forecasting atau peramalan bisnis. Nah, metode ini itu menggunakan data historis untuk memprediksi hasil di masa depan. Kemudian metode yang terakhir itu bisa menggunakan pengukuran kinerja, yaitu menggunakan KPI, Key Performance Indicator, untuk menilai efektivitas strategi bisnis. Kemudian komponen yang keempat adalah antarmuka pengguna. Nah, komponen ini itu menunjukkan bagaimana interaksi antara eksekutif dan juga sistem sistem informasi eksekutif secara intuitif dengan melalui dashboard ataupun laporan visual. Nah, dashboard ini menunjukkan informasi yang berbentuk visual untuk mempermudah eksekutif memahami data tersebut dan juga untuk mempermudah eksekutif dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian komponen yang terakhir itu adalah hasil akhir atau output. Nah, di mana komponen ini merupakan hasil dari proses pengumpulan data, kemudian pemrosesan data, analisis data, dan hasil akhirnya itu dapat berupa laporan ringkas ataupun grafik ataupun juga berupa insight atau decision support yang berisi rekomendasi strategi yang lebih baik untuk pengambilan keputusan oleh eksekutif. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan tahapan-tahapan sistem informasi eksekutif. Nah, jadi setelah tadi mengenai komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi eksekutif, jadi ACE juga memiliki 3 lapisan utama yang bekerja bersama untuk mengolah dan juga menyajikan informasi bagi eksekutif. Nah, tahap yang pertama itu adalah data source layer, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sistem internal ataupun eksternal. Nah, jadi data-data yang akan dibutuhkan oleh sistem informasi eksekutif itu dikumpulkan. Kemudian setelah data internal ataupun eksternal itu dikumpulkan, kemudian tahap yang kedua yaitu processing layer. Jadi data mentah yang tadi itu diproses kemudian menjadi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan oleh eksekutif. Nah, setelah diproses, baru tahap yang selanjutnya itu presentation layer atau menyajikan presentation layer. Jadi hasilnya itu informasi itu disajikan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh eksekutif seperti misalnya grafik ataupun laporan visual yang berbentuk visual untuk pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan prasyarat untuk implementasi AIS. Nah, maksudnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum AIS ini diterapkan di suatu perusahaan. Nah, dalam implementasi AIS ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar prosesnya itu berjalan secara efektif dan efisien. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada identifikasi pengguna. Proses ini bertujuan untuk memastikan AIS dapat memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu kepada para eksekutif untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
Adapun komponen identifikasi pengguna, yang pertama itu ada analisis pengguna, yaitu untuk menunjukkan siapa saja sih yang menggunakan AIS dan apa kebutuhan mereka dalam penggunaan AIS. Lalu ada tingkat pengguna, yaitu untuk menentukan level pengguna. Misalnya AIS ini dibutuhkan untuk seorang CEO. Lalu ada preferensi pengguna. Maksudnya yaitu untuk memberikan masukan terhadap preferensi visualisasi dan pelaporan. Yang kedua ada penentuan Key Performance Indicator atau KPI. KPI adalah salah satu langkah penting dalam kegiatan implementasi AIS. KPI ini membantu dalam pengimplementasian AIS dan mengevaluasi struktur organisasi. Yang selanjutnya ada infrastruktur dan teknologi. Berikut adalah komponen dalam infrastruktur dan teknologi. Yang pertama, pemilihan platform teknologi, yaitu dengan memilih platform perangkat keras dan perangkat lunak yang akan mendukung kegiatan implementasi Executive Information System. Lalu ada integrasi data, yaitu memastikan bahwa AIS ini dapat mengakses dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, baik itu sumber internal dan sumber eksternal. Lalu ada pengumpulan dan pengolahan data. Yang pertama itu ada data quality, yaitu untuk memastikan bahwa AIS ini bersumber dari data yang berkualitas. Yang selanjutnya ada data governance, yaitu memastikan bahwa data yang digunakan oleh Executive Information System ini akurat, terkini, dan dapat diandalkan. Lalu ada penyimpanan, yaitu menentukan lokasi penyimpanan untuk AIS ini secara aman. Yang selanjutnya ada penerapan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, pelatihan pengguna, yaitu menciptakan pelatihan kepada setiap pengguna AIS agar dapat mengimplementasikan AIS secara maksimal. Lalu keterlibatan tim IT, yaitu menciptakan tim internal untuk mendukung kinerja implementasi AIS dan mengevaluasi AIS. Lalu ada manajemen perubahan, yaitu menciptakan perubahan agar AIS ini dapat diadopsi oleh seluruh organisasi. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi AIS. Yang pertama itu ada kompleksitas teknologi. Executive Information System ini membutuhkan sistem dan teknologi yang banyak sehingga perlu diintegrasikan. Lalu ada keterbatasan sumber daya. Maksud dari keterbatasan sumber daya di sini yaitu mengacu terhadap terbatasnya waktu, biaya, dan teknologi. Yang terakhir ada masalah data, yaitu data yang tidak akurat akan mengurangi kualitas AIS. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang cara implementasi kinerja EIS. Nah, tercatat 3 hal dominan yang menyebabkan kurang berhasilnya atau menurunnya kinerja atau efektivitas EIS itu sendiri. Fenomena yang pertama adalah disebabkan karena kesalahan pengertian mengenai cara kerja EIS. Terus hal yang kedua bisa disebabkan karena tidak adanya prosedur yang baik untuk menjaga data untuk selalu update. Hal yang ketiga adalah karena modul EIS yang ada terlampau sederhana, dalam artian tidak banyak memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat memberikan advice features, sehingga perlu dilakukannya pelatihan pengguna EIS. Apa itu pelatihan pengguna EIS? Pelatihan pengguna EIS adalah suatu proses penting untuk memastikan bahwa karyawan dapat menggunakan EIS secara efektif dan efisien. Nah, berbagai metode pelatihan yang dapat digunakan mencakup yang pertama pelatihan tatap muka. Terus ada pelatihan secara online, ada menonton tutorial video, dan juga membaca modul pembelajaran secara mandiri. Materi pelatihannya juga harus mencakup
Yang pertama konsep dasar IIS, fitur dan fungsi IIS, prosedur penggunaan IIS, dan terakhir mencakup studi kasus dan latihan. Setelah pelatihan tentu harus ada evaluasi, karena untuk mengukur tingkat efektivitas pelatihan itu sendiri. Evaluasi dapat dilakukan melalui kuesioner, tes, atau umpan balik langsung dari pengguna. Nah, evaluasi IIS berproses untuk menilai kinerja dan efektivitas sistem dalam mencapai tujuan bisnis. Metode evaluasi IIS dapat digunakan seperti analisis data, survei pengguna, wawancara, studi kasus. Nah, pemilihan metode tersebut pun tergantung pada tujuan evaluasi. Nah, tingkat evaluasi harus mencakup tingkat kriteria kinerja sistem seperti kecepatan, keandalan, dan ketersediaan. Terus kriteria yang kedua ada kriteria fungsional sistem, mencakup kelengkapan fitur, kemudahan pengguna. Terus yang ketiga ada kepuasan pengguna, dan terakhir ada kriteria dampak bisnis, mencakup peningkatan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan. Nah, materi yang terakhir ada pemeliharaan sistem IIS. Pemeliharaan sistem IIS adalah suatu proses untuk menjaga sistem tetap berfungsi dengan baik dan relevan dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Jenis-jenis pemeliharaannya pun ada berbagai macam, mencakup yang pertama ada pemeliharaan korektif, yaitu pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua ada pemeliharaan adaptif, yaitu pemeliharaan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Yang ketiga ada pemeliharaan preventif, yaitu pemeliharaan untuk mencegah masalah. Yang ketiga ada yang terakhir ada pemeliharaan sempurna, yaitu pemeliharaan untuk meningkatkan kinerja sistem. Nah, aktivitas pemeliharaannya pun mencakup ada pembaruan perangkat lunak, perbaikan sistem, peningkatan kinerja, dan pelatihan ulang pengguna. Pemeliharaan pun harus dilakukan secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terkait jadwal pemeliharaan harus mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan risiko yang terkait. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.